Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Kita mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di ruang Zoom ini ya. Semoga Bapak Ibu semua, saya doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan yang masih punya hutang semoga dilunasi hutangnya. Yang jadi karyawan semoga jadi pengusaha yang rezekinya seret dilancarkan, yang omsetnya lagi standar dinaikkan omsetnya, amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari yang luar biasa cerah ini kita akan mengambil tema, judulnya adalah magnet rezeki ya. Kami mengajak Bapak Ibu semua, mungkin setelah kajian ini saya doakan rezekinya banyak, berlimpah, luar biasa. Amin. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, ada di kajian pagi hari ini ada 5 poin yang melahirkan magnetnya rezeki, sehingga rezeki kita insya Allah nanti mulai hari ini semakin banyak, semakin bermanfaat dan luar biasa. Saya setiap kajian-kajian selalu ingin menekankan kepada Bapak Ibu semua, karena tidak sedikit saya lihat di grup masih ada mental yang mohon maaf ya, di pikirannya gini, apalagi yang masih urusannya dengan ojol online, pinjaman online, kartu kredit, KPR, apapun itulah Bapak Ibu lah namanya. Nah, apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Satu sekali lagi. Ini sebelum ngebahas ke sini, nanti satu paket. Ketakutan raiso bayar, ketakutan gak bisa apa. Kemarin udah kita bahas di kajian kemarin. Jangan terlalu takut. Jadi kalau seandainya, wah Pak nanti kontak saya dihubungi sama si rentenir ini, ya biarin aja deh, kan kamu jadi artis gitu ya. Kalau kamu mau dijelek-jelekin dia punya hutang, ya tidak apa-apa. Besok kau bisa buktikan bahwasannya saya bisa menyantuni semua yang ada di kontak saya. Nah gitulah, pokoknya dibikin positif deh. Sekarang kalau umpamanya gini Bapak Ibu semuanya, banyak orang cari nikmat jauh sengsara. Jadi kadang-kadang kalau saat kita mohon maaf ya, lagi sekarang lagi kepepet gitu lah, lagi stres gitu, yang dipikirkan apa? Cari nyaman gitu lah. Akhirnya apa? Piye carane iso kredit jalan gitu, kredit lancar biar saya nggak kena apa ya, nggak kena marah gitu loh. Sekarang gini Bapak Ibu semua, saya selalu ingin menambahkan biar mental Bapak Ibu semua sudah tenang, sudah baik, sudah damai, luar biasa gitu lah. Caranya gimana? Mindsetnya selalu lagi dirubah. Jadi kalau selagi ini ada debt collector yang nagih, ada rentenir yang nagih, berarti ya iki dosaku urung beres nih. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, dosa itu harus dilawan dengan apa? Dibersihkannya. Bertobat, istighfar. Makanya kalau Bapak Ibu, selagi Anda bertobat, istighfar ya, mohon ampun kepada Allah, banyak melakukan kebaikan, garansi gak bakalan dibacok, gak bakalan dibunuh. Malah Anda jadi kuat gitu loh. Oh, saya juga ngalami, saya lebih parah. Nanti ya ada sisi saya. Dulu saya mau dibunuh, mau dipenjara, dan ya begitu besar lah masalahnya. Tapi masalah besar yang membuat saya seperti hari ini. Kalau mungkin saya dulu nggak punya masalah besar, nggak ada cerita saya dirikan PPMI, nggak ada cerita saya ngisi seminar, ngomong bertiga aja kencing di celana, nggak ada cerita saya ngomong. Pemalu saya Bapak Ibu. Mungkin Anda pemberani, saya boro-boro ngomong bertiga aja udah, wah keringat panas dingin. Nah, sama mungkin Anda sekarang hari ini. Inilah Bapak Ibu semua, ingat sekali lagi berbaik sangkanya. Bisa jadi kejadian hari ini yang cara Allah, sayangnya Allah kepada Anda
untuk mau diangkat derajatnya untuk menjadi orang yang luar biasa gitu loh ya. Kenapa? Karena Allah akan memilih orang-orang tertentu yang siap menjadi pemimpin, yang siap menjadi orang-orang sukses. Itu dipilih dulu dengan berbagai macam ujian. Makanya syarat masuk surga ada di surat Al-Baqarah 214. Di situ Allah berfirman, dan aku pasti akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang terdahulu sebelum kamu? 1. Ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan. Nih, sampai segitunya di Al-Quran. Sehingga Rasul dan orang bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dengan cara apa mendekatinya? Dengan sabar dan sholat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, mohon maaf ya, baru masuk di grup, baru laporan Riyadhah sehari 2 hari, pingin cepat lunas hutang. Mohon maaf saya Bapak Ibu. Saya malah, mohon maaf, doa saya kebalik. Saran saya jangan dulu cepat lunas hutang deh. Saya doakan kalau bisa ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apalagi sebulan, 2 bulan lagi gitu. Jangan keburu pingin cepat lunas hutang. Beneran. Rugi kalau Anda nanti kangen loh Bapak Ibu. Kadang-kadang saya kangen. Kok masa sekarang berbeda dengan yang dulu. Ya Bapak Ibu, ada masa memang Anda harus melewati masa ini. Kalau nggak lulus besok diujian lagi. Hutang lagi. Nanti habis lebaran hutang lagi. Hutang kok istiqomah ya. Jadi supaya Bapak Ibu tidak lahir lagi tadi hutang, yuk mari kita bahas magnet rezeki hari ini. Supaya Bapak Ibu semua mulai hari ini, Bapak Ibu semua mudah-mudahan saya doakan, mulai dari sekarang tidak ada lagi punya namanya hutang riba ya. Baik, nanti saya doakan yang ada di grup manapun, entah PP minta agen reseller, saya doakan mulai sekarang starting. Kau niatkan, kau seriuskan lunas hutang ya. Bapak Ibu, jadi kenapa Bapak Ibu sampai hari ini nggak lunas-lunas? Saya mau nanya Bapak Ibu semua. Anda punya nggak catatan ditulis di kertas Anda, saya harus lunas hutang bulan apa? Jarang sekali. Bener nggak? Ya. Sekarang Bapak Ibu saya beri waktu Anda, kurang lebih saya beri waktu Anda ya 30 detik deh. Bawa kertas pulpen kan? Silakan Anda tulis, ucapkan bismillah ya Allah. Hutangku lunas tanggal, bulan, tahun. Cepet. Saya beri waktu 30 detik. Tulis dulu. Silahkan. Yang baru masuk silahkan. Sesuaikan. Saya ulangi yang baru masuk. Silahkan Anda tulis. Yang serius tapi nulisnya. Bismillah dulu. Kapan, tanggal, bulan, nggak apa-apa. Bulan ya. Anda kira-kira akan seyakin-yakinnya. Bismillah dulu. Monggo. Bulan, tahun, dan harus yakin. Yakinnya gini Bapak Ibu semua, mohon maaf, nanti bisa terkabul bisa tidak, tergantung keyakinan Anda. Keyakinan itu ditambah dengan ilmu. Jadi contohnya gini, Pak Yudi seminggu lagi lah, sekarang kita ini income kita berapa gitu loh, udah punya aset atau belum gitu loh. Nah itu harus dipertimbangkan. Jadi gini, nulisnya itu bukan dengan nafsu gitu, tapi dengan pemikiran yang matang. Oh iya, saya punya aset. Oh iya, sekarang sudah bisa tahajud. Oh, saya udah bisa istighfar. Tapi sekarang laporan Riyadhah kagak, istighfar jalan, sedekah jarang, masih 1.000, 5.000, 10.000. Ingin lunas hutang seminggu, ya diundurin deh. Biar nanti Pak Yudi kok nggak kekabul ya? Kenapa? Karena nggak kongruen antara keinginan dengan karakter kita, belum sefrekuensi. Umpamanya sekarang, ya Pak Yudi saat udahnya masih bolong-bolong, ya sudah kita beresin dulu di tahajud. Berarti ada waktu untuk Riyadhah ngeberesin berapa? 2 bulan. Oke, 2 bulan ke depan bismillah hutangku lunas gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, kalaupun Anda hari ini nggak punya hutang, nggak punya masalah, belum tentu Allah mudahkan ikut di grup. Titik, udah itu aja. Jadi kalau Anda sekarang bisa berkumpul di Zoom, dimudahkan, semua atas izin Allah. Jadi inilah caranya Allah. Kalau Bapak Ibu sekarang nggak punya masalah, nggak ditakdirkan ketemu kita, nggak ditakdirkan untuk dimudahkan untuk ikut di kegiatan ini. Makanya Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk ngikutin kegiatan seperti ini. Allah ini lagi transfer kepada Bapak Ibu ilmunya dulu gitu. Ilmu dikasih terus, biar jadi kuat, biar jadi orang sukses.
Nah, biar jadi orang takwa. Setelah takwa, hutang lunas, rezeki lancar, punya alfa. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi, semua ini ada kepantasan dulu. Ada mental yang harus disiapkan. Jadi, nggak usah ujuk-ujuk apa ya. Jadi, bertahap gitu. Kalau Anda ingin penghasilan 1 miliar, sekarang Anda 5 juta, ingin bulan depan 1 miliar, ya nanti nggak kekabul gitu loh. Itu keinginan, tapi nggak diprediksi, nggak disiapkan, dan nggak disempurnakan. Caranya gimana? Kalau sekarang 5 juta, ya bulan depan 10 lah. Bertahap, mentalnya biar siap dulu. Karena setiap naik gaji, naik income, itu ada ujiannya juga, kenaikan. Masa dari SD kelas 1 langsung S3? Nikmati dong, kelas ujian, kelas 2, kelas 3, itulah hidup ya. Oke, sedikit lagi ya, sampai nunggu 100 orang. Jadi, Bapak Ibu semua, yakinin, tulis ya, tulis Bapak Ibu semua. Nanti sudah ditulis, yang baru masuk silahkan saya beri waktu untuk menulis tanggal, bulan, tahun Anda ingin lunas hutangnya ya. Silahkan, sudah ya. Terus yang kedua, PR-nya ditulis ya. Oke. Yang nomor dua sekarang. Nomor 2. Anda nanti, nomor 2 PR-nya ya. Ya, yakin percaya terserah Anda. Anda nanti cari buku tabungan, bank terserah ya. Terus Bapak Ibu tulis di print terakhir ngerti nggak? Kan biasa Anda ke bank dapat print-printan tuh rekening bank. Anda ini punya impian, pingin punya duit berapa sih gitu loh. Serius, ini saya mau bahas mulai magnet rezeki. Kalau Anda pingin 1 miliar gitu, coba nanti pakai spidol, sing gede spidolnya ya. Tulis, tapi yang cukup, 1.000, berarti 1M berapa tuh? 9 ya. 9 ya. Kalau kurang, tulis 10M. Oh, bismillah deh. Kau tulis di situ, simpen tabungan, biar ngeprint. Biar pas ngeprint nanti dilihat orang bank ya ora apa-apa. Kau yakinin, nggak pakai, mungkin nggak sampai 10 tahun sih, nggak pakai 5 tahun. Apa yang Bapak Ibu tulis, bismillah. Dan mohon maaf, buku tabungan itu jangan hilang. Itu akan jadi sejarah Anda. Ya, silahkan. Buktikan, bismillah, nanti semoga Allah mudahkan ya. Baik, sudah hadir semua ya. Ada 88 sambil nunggu 12 orang. Baik, kita akan membahas. Bismillah. 5 magnet rezeki. Nomor pertama adalah sedekah. Jadi, 5 magnet rezeki yang pertama adalah sedekah. Nah, sedekah ini Bapak Ibu semua ada 4 manfaatnya. Investasi, proteksi, tabungan. Investasi, tabungan, proteksi, dan perlindungan. Investasi ini gini Bapak Ibu, Allah akan ganti 10 kali lipat. Suratnya nanti di surat Al-An'am ayat 160. Di situ Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan ganti 10 kali lipatnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua, sedekah itu, jadi gini Bapak Ibu semua, ada yang disebut sedekah berilmu atau sedekah tidak berilmu. Sama-sama dua-duanya sedekah. Ada sedekah yang pahala biasa, ada yang pahalanya luar biasa. Caranya melihatnya di mana? Gini, sedekah berilmu tidak berilmu. Anda mungkin pagi hari ada orang ngamen, treng, Anda kasih berapa? 2.000. Di siang hari mungkin Anda, mohon maaf, ditraktir sama teman makan. Terus lagi habis makan, terus temannya kawannya ngebilang, "Pak, biar saya yang bayarin." Kalau orang biasa, dia melihat, "Oh, makasih ya bro." Dia melihat kejadian biasa. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mengalami hal seperti itu ya. Ingat Bapak Ibu, itulah caranya Allah. Sehingga kita jadi, oh iya ya, saya lupa. Ternyata Bapak Ibu belum sampai ilmunya. Nah, sekarang yang kedua, ada yang disebut dengan sedekah berilmu. Sama kasusnya, ada pengamen, Anda kasih bayar 2 juta. Kemudiannya siangnya Anda makan, kemudian ditraktir. "Bang, biar saya yang bayarin." Apa yang di otak Anda? Dia bilang di otak Bapak Ibu, "Oh iya ya, ya Allah terima kasih, Alhamdulillah. Tadi pagi saya bersedekah ke pengamen. Siangnya langsung Allah ganti.
Bapak Ibu berpikir bahwasannya inilah cara Allah menghadirkan, cara Allah hadir dalam kehidupan Anda lewat langsung dikabulkannya sebuah doa, sebuah sedekah. Makanya Bapak Ibu semua, setelah dia pulang dari rumah makan dan dia traktir, dia membesarkan lagi sedekahnya. Nah sekarang Bapak Ibu semua, sedekah Bapak Ibu gede langsung turun, atau kecil jadi gede. Nah itu kembali kepada Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, Anda di grup sedikit saya paksa untuk sedekah karena memang kebiasaan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, maksa saya baik, bukan untuk keburukan, bukan untuk saya juga. Toh Anda yang sedekah, Anda yang dapat pahala. Sedekah itu harus dipaksa. Mungkin mohon maaf kasarannya, kadang-kadang di awal suka, wah Pak Yudi, yang penting ikhlas. Gini Bapak Ibu semua, kalau saran saya sih, ini kalau mau latihan, nggak apa-apa. Biasanya nggak ikhlas itu di 10 kali pertama. Anda ikhlas nggak ikhlas, sedekah aja. Anda dijamin akan ikhlas kalau sudah sedekah, titik. Serius. Nah, caranya gimana? Gini. Bapak Ibu semua, saya bertanya pada Anda. Kalau haus ngapain? Minum. Kalau lapar, makan. Kalau kebelet, ke belakang. Saya nanya, sudah makan, sudah minum, sudah kebelet. Anda ikhlas? Ikhlas. Perlu dipertanyakan keikhlasan Anda? Nggak perlu. Kenapa? Jadi kebiasaan, jadi kebutuhan. Sekarang sedekah Anda sudah jadi kebutuhan belum? Nah itu. Makanya mungkin sekarang saya wajibkan di grup. Yuk lah, masa sih nggak bisa sih sedekah 10.000 sehari? Saya nggak tahu Anda punya duit, nggak punya duit. Tapi saya garansi, saya jamin Bapak Ibu semua, tidak ada cerita orang, Bu Siti, Bu Tony, mati kelaparan gara-gara rajin sedekah. Kagak ada dalam sejarah hidup. Nggak ada. Malah dicukupin. Nih saya Bapak Ibu. Cicak, tahu dia cicak ya. Cicak itu makannya apa? Makannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Ada cicak bisa terbang? Kagak ada. Maka Bapak Ibu bersyukurlah ya. Kalau Allah menggaransi, menjamin Anda bisa makan, bisa. Jadi kalau Bapak Ibu semua, tips dari saya, Anda nanti di grup nggak lama loh, saya beritahu, cuma sebulan lagi. Yang saya perpanjang yang sedekah minimal 10.000 per 2 hari. Yang hanya penonton, sorry ya berarti nggak ada manfaat grup itu. Yang mau manfaat ikut aktif terlibat ya, karena nanti saya pilih yang hanya penonton, yang kurang bermanfaat saya lepkan dari grup. Nanti per tanggal 15 bulan depan baru saya pilih-pilih, silahkan yang mau lanjutkan japri, lampirkan bukti Anda sedekah Anda dan kegiatan Anda terlibat di situ ya. Jadi sedekah ini luar biasa. Terus yang kedua, sedekah sebagai penolak bala. Sedekah sebagai penolak bala. Jadi gini Bapak Ibu semua. Sekarang kan lagi masanya corona ya. Bapak Ibu doakan ya, saya dapat kabar baik. Insya Allah atas izin Allah juga. Bahwasannya corona, bahkan ada hadis, saya nggak hafal hadisnya. Kemarin saya dapat kajian. Corona insya Allah akan selesai di bulan Mei. Tandanya nanti ada bintang di siang hari, ya, di siang hari, dan itu hadisnya sahih. Dan wabah ini tidak lebih dari 50 hari. Jadi di bulan Mei insya Allah itu hari bulan, cuma tanggalnya hanya Allah yang tahu. Tapi di bulan Mei insya Allah wabah corona sudah selesai. Ya, sekarang tetap jaga diri, stay di rumah. Kalau ada kegiatan di luar, pakai masker, jangan lupa ya. Oke. Dan mudah-mudahan ini Allah akan bersihkan, dan ini memang tanda-tanda kiamat sudah dekat Bapak Ibu semua. Oh ya Bapak Ibu semua, selalu disarankan dari sekarang untuk bertobat bareng-bareng, untuk saling minta maaf. Nanti saya sendiri mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan ya, mohon dimaafkan. Nanti Bapak Ibu juga kalau ada kesalahan kami maafkan ya. Pokoknya dari sekarang yuk persiapkan kematian kita dengan amal terbaik. Makanya kita kajian terus, mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal kebaikan kita ya. Alhamdulillah partisipasinya sudah 97. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi 100. Alhamdulillah. Baik, sedekah. Nah, sedekah itu Bapak Ibu sebagai penolak bala. Nanti mungkin akan ada tabrakan, celaka apapun, hanyalah Allah yang tahu. Nah, gimana caranya? Pertama, tatkala Bapak Ibu semua sudah
Ini saya kerjaannya sering ketipu melulu, sial melulu dan sebagainya, Bapak Ibu semua. Nah, Anda harus warning. Oh, warningnya caranya gimana? Saya harus memperbanyak sedekah. Kalau Bapak Ibu kebiasaan selalu ketipu, selalu omset turut, sial melulu, terus usaha nggak jalan, cek di sedekah Anda. Saya beritahu Bapak Ibu, sedekah paksakan nih sekali-kali gitu Bapak Ibu. Mohon maaf nih untuk uji keimanan. Dulu saya suka kayak gini. Allah ini ada nggak sih? Allah ini benar-benar pengabul doa. Allah ini kaya nggak sih? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya di dompet masih inget 15 tahun yang lalu. Saya sedekain nih 100.000. Mbah nggak tahu duit dari mana, bismillah. Ya sore juga alhamdulillah bisa makan, malam juga bisa makan, pagi masih bisa hidup. Ternyata gini Bapak Ibu, khawatiran kita di atas 60% itu tidak akan terjadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang yang rumahnya mau disita, mau dilelang, apapun ini nggak usah takut. Nggak usah takut. Ingat sekali lagi kata-kata saya, tolong dicatat ya, di-share di grup resume dari materi ini. Kalau Anda merasa khawatir, 70% kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Ada kesempatan Anda bisa merubah kekhawatiran itu dengan cara apa? Sedekah, doa, istighfar, dan berdoa kepada Allah lewat membuka Al-Quran. Itu. Jadi yang tahu tolong dicatat ya, rusumnya. 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, hanyalah Allah yang tahu. Kesempatan Anda membuat request takdir buruk jadi takdir baik. Paham ya? Jadi Anda kesempatan memperbaiki takdir buruk Bapak Ibu ke depan, saya juga dengan apa? Berbuat kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa kami. Makanya Bapak Ibu semua mohon maaf. Yang hari ini rezekinya masih seret, utangnya belum lunas. Anda berdoa, Anda bertobat. Sudah pakai cara nangis enggak? Sampai nangis. Saya khawatir kalau Anda enggak pakai nangis, masih biasa-biasa saja, berarti belum optimal gitu loh, belum maksimal gitu loh. Nah, oleh sebab itu, ya minta ampunlah kepada Allah. Semoga dengan kita tobatan nasuha diterima dosa kita, dibersihkan dosa kita ya. Dan sedekah salah satunya pertama itu bukan untuk diganti dengan rezeki. Pertama adalah dihapus dosanya dulu. Yang kedua untuk melancarkan rezeki. Dan yang ketiga nanti mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan. Tadi sedekah, investasi, proteksi, perlindungan, 4 yang dilindungi ya. Jadi sedekah ini banyak banget. Makanya kalau saya share jangan dia ngelis dulu. Nekat, mbah duit dari mana gitu. Pokoknya ngelis aja. Anda ngelis Bapak Ibu, udah dapat pahala meskipun belum sedekah. Kalau catat tuh. Makanya jangan pelit untuk ngelis kalau ada share gitu. Saya aja blak ngelis. Kalau saya ngelis berarti saya dipaksakan. Makanya sekarang saya paksakan tiap hari sedekah. Mbah berapa kek. Ketang berapalah gitu. Yang penting terbaik hari itu ya. Kalau Anda terbiasa memberikan terbaik, maka kejadian pun akan terbaik. Terus, investasi, proteksi, tabungan, termasuk yang diproteksi keluarga, perjalanan, kesehatan, termasuk takdir kita akan dibikin baik ya, kalau kita rajin bersedekah. Oke, selanjutkan. Bapak Ibu semua, sedekah ya. Sedekah kemarin udah saya sharingkan ya, banyak keajaiban-keajaiban kawan-kawan kita yang wow luar biasa. Dengan sedekah itu memberikan semangat, memberikan perubahan, hingga hidup kita lebih baik. Mungkin kemarin saya ceritakan ada seorang Malik ya, yang sahabat kita yang kemarin mereka nyari kontrakan ya. Saya ulang sedikit memotivasi aja ya. Dia cari kontrakan dan dia dapat kontrakan harganya 4,5 juta dan dia DP, ternyata orangnya nggak mau, akhirnya sermat TV di situ, duit DP-nya dia sedekahkan dan selama 1 bulan dia berdoa semoga dapat keajaiban, kemudahan dan sebagainya. Ternyata 1 bulan dia belum dapat, akhirnya dia nggak bisa bayar, dia diusir. Tapi Bapak Ibu semua, di dalam perjalanan pada saat dia diusir itu, sebelum diusir itu dia survei pada satu tempat karena dia punya keinginan ingin punya rumah, dia silaturahmi. Nah nanti Bapak Ibu semua, Mas Chan ambilkan buku saya itu silaturahmi yang kecil itu. Nah, oke. Makanya Bapak Ibu semua nanti setelah selesai corona, Anda perbanyak silaturahmi. Di perjalanan itulah Bapak Ibu diniatkan, ya Allah, mudahkan rezeki kami.
Dia nyari, dia ketemulah satu rumah yang tulisannya dia dikontrakkan. Dijual. Akhirnya dia mampir, dia lihat, dia cocok, dia tawar dan sampai deal. Berapa dealnya? Nggak banyak. Cuma 700 juta. 600 juta. Akhirnya dia bawa ke tahajud. Nah ini nanti nyambung nih magnet rezeki. Makanya Bapak Ibu, Anda kalau sudah di grup rajin sedekah, doanya yang serius di tahajud. Mohon maaf saya tanya. Boleh angkat tangan yang tadi malam tahajud? Yuk mana? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Oke, yang nggak angkat tangan ada kemungkinan mungkin lagi halangan ya, tidak apa-apa. Ya, yang nggak tahajud menangislah ya. Woi benar Bapak Ibu, pertarungan hidup Anda itu di tahajud. Jadi ya saya percuma Anda pingin lunas hutang, punya impian besar, pingin omset jadi miliarder. Aduh lah nggak usah dibahas kayak gitu-gituan, percuma kalau Anda nggak bisa nongkrong tahajud. Benar Bapak Ibu, real bukti Anda bisa ngelawan setan Anda itu di tahajud. Kalau Anda masih malas-malasan tahajud, udahlah. Jangan bicara yang besar-besar dulu, beresin dulu tahajud. Sholatnya tepat waktu. Udah dah, jangan nuntut Allah minta keadaan jadi baik apapun itu bla bla. Oke, saya hari ini saya tidak akan minta hak apapun pada Allah sebelum saya memperbaiki diri saya di tahajud, termasuk sholat fardu. Kalau sholat fardu udah bagus, tahajudnya keren, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia ketemu pemilik rumah, diusir ke Porong Sidoarjo karena dia nggak bisa bayar. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, seminggu kemudian datanglah tamu. Ya ini magnet rezeki. Pak, di sini ada pengusaha catering nggak? Lihat, perhatikan Bapak Ibu. Rezeki itu nggak ada yang ketukar. Di sekitar dia banyak pengusaha catering. Tapi kenapa orang tamu ini datang ke rumah dia? Itu yang namanya magnet rezeki. Magnet rezeki salah satu yang menghadirkan adalah sedekahmu dan bangun tahajud. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang bicara pingin kun fayakun, tahajud males, nonsen. Ya. Sekali lagi saya cuma menekankan, Anda bisa bangun tahajud, dunia berubah, beneran. Kagak, sekarang meskipun Anda sekarang besok mau dibacok, mau dipenjara, beres tuh dengan tahajud. Garansi Bapak Ibu, beneran. Makanya tahajud singkatannya apa? Tahu-taunya aja terwujud, tahajud. Kalau Anda Bapak Ibu, sholat fardu kita datang ke rumahnya Allah, kalau tahajud Allah yang datang ke rumah Anda. Makanya nongol surat Al-Isra ayat 79. Ada yang paham? Dan bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, lanjut. Ya Pak, saya sendiri saya punya catering. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Ya udah kalau gitu. Nih ada proyek kau garap. Apain? Tuh ngasih makan pengungsi. Berapa banyak? Kagak banyak. 1.000 orang. 17.000 orang. Wow. Lihat Bapak Ibu, ini mental. Aduh. Sebentar. Lanjut tadi, lanjutkan ya. Tadi sampai, jadi sampai dapat order 17.000 box ya, catering. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Akhirnya atas izin Allah, Allah mudahkan, dia diberikan proyek 17.000 ya, 17.000 orang. Bayangkan sehari berapa kali makan, sekian bulan. Dan dia dapat keuntungan profit tidak banyak, kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah. Lihat Bapak Ibu semua, magnet rezeki itu akan hadir. Ada 3 nanti, rezeki yang diikhtiarkan, dijemput, sama diantar. Nah Bapak Ibu dicatat ya, diikhtiarkan, dicari, dan diantar ya. Ada yang benar-benar dicari gitu ya. Tapi ada yang harus dijemput dan ada yang harus diantar. Nah, Anda levelnya yang mana nih ya? Nanti kita akan bahas. Gini. 1 miliar itu akhirnya dia membeli properti itu, cash berapa? 600 juta. Ada sisa 100 dia isikan beli bayar pajak, notaris termasuk isi rumah, dan 300 dia sedekahkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Sedekah dia 300 juta Bapak Ibu semua. Akhirnya Allah memberikan dia proyek yang lebih besar lagi. Berapa? Nggak banyak sih, cuma 38 miliar. Bayangkan kalau Bapak Ibu semua, ternyata pada saat kita bersungguh-sungguh, nih Bapak Ibu, nanti bisa surat untuk pelipat gandaan rezeki, Bapak Ibu buka, dicatat. Ayat tentang melipatkan rezeki itu ada di surat Al-Baqarah 261.
Silakan nanti dilihat. Allah sampai mengganti berapa kali lipat? 700 kali lipat. Nah, si orang ini memakai ayat ini Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini nanti Allah akan ganti bukan 10 tapi 700. Nah, kok bisa 700? Yakinnya digedein enggak? Terus ibadahnya bagus enggak? Sedekahnya pol-polan enggak? Itu yang bedakan Bapak Ibu dengan kawan-kawan yang lainnya. Jadi percepatan rezeki ini sangat luar biasa ya. Terus yang kedua yang bikin cepat dikabulkan doa adalah keseriusan. Di mana lihat seriusnya? Keistiqomahan. Bukan gede sekali, tapi kecil, tapi grafik. Contoh nih, sekarang 5.000 seminggu, minggu depan 10.000, minggu depan selanjutnya 20.000, minggu depan 40.000. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, meskipun di masa krisis, keajaiban itu ada. Meskipun di sama krisis kayak gini Bapak Ibu, rezeki itu ada. Meskipun kok nggak kerja, Allah akan cukupkan rezeki. Gimana caranya? Peluang itu pasti ada, meskipun Anda sekarang mungkin nggak boleh sering ke ruang, tapi Allah ciptakan tuh rezeki. Mungkin lewat online kayak, lewat apapun itu. Peluang, ingat, rezeki, peluang, order, proyek, ingat yang kerja siapa? Sedekah Anda. Maka dibalik, kalau Anda melahirkan omset, order, proyek, orang telepon, sedekah tuh yang kerja. Ya. Hingga tatkala ada proyek, Anda jadi bekerja, Anda dipaksa kerja, itu dari proyek, dari order, dari tender. Nah, tender proyek itu datang dari sedekah. Nah, Bapak Ibu sekarang nanti the best of the best, kalau berhasil bisa minimal aja 250.000 deh. Per 2 hari minimal. Jangan ngomong kayak gini. Wah, Pak Yudi. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Nih, kalau Anda masih ngomong kayak gini ya, mohon maaf nih, nilai terendah seorang manusia. Wah, Pak Yudi, untuk makan saja susah. Nah, ngapain sedekah gede-gede untuk makan aja susah. Nah, ini vibrasi negatif. Pernah dengar orang kayak jangan sekali terucap. Malah harus kayak gini. Bismillah ya Allah, saya bisa sedekah sekian. Ngomongkan terserah. Nanti kalau Anda vibrasinya positif, itu terkabul Bapak Ibu. Beneran. Karena hidup kita ini tergantung apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita katakan. Lanjut nomor 2. Nomor pertama tadi sedekah ya. Biar ngirit waktu nih, jam berapa sekarang? Jam 6.13. Oke, kita lanjut. Yang kedua tahajud. Tadi magnet rezeki pertama sedekah, tahajud. Ini pastikan baca dibikin semua ya. Bapak Ibu nanti yang sudah beli buku, terutama buku yang lama, nanti Bapak Ibu potongan seperti ini, nanti saya berikan PDF yang terbaru. Update yang terbaru, baru keluar tadi malam. Insya Allah lebih halaman lebih luas, lebih kongruan, lebih bulat, lebih banyak, lebih wah pokoknya kasih. Khusus Bapak Ibu yang sudah beli buku ya. Yang belum pernah beli buku, saya doakan murah cuma 175 termasuk ongkos kirim. Saya doakan Bapak Ibu semua ya. Dan buku itu Anda baca, terus amalkan ke grup. Intinya gitu, nggak bakalan hilang sama dengan rezeki. Rezeki itu disedekahin malah dapat nilai lebih banyak. Ilmu itu kalau diamalin, kayak pagi ini saya mengamalkan, Anda bahagia, Anda semangat. Semangat dari Anda itu balik lagi ke saya Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu nggak pingin stres, gampang. Ingat PR Anda sebagai seorang yang pingin jadi seorang sukses. Hari ini waktuku berapa banyak bermanfaat untuk umat. Ilmuku ya sudah berapa banyak yang sudah kau bahagiakan. Terus rezeki berapa banyak yang sudah kau berikan ya. Itu Bapak Ibu PR-nya. Pokoknya tiap hari tanpa amal kebaikan. Lanjut lagi. Tahajud. Tahu-taunya hajat terwujud. Bapak Ibu semua, tahajud ini kayak meeting VIP dengan Allah. Jadi mohon maaf yang sering konsultasi, curhat dan sebagainya. Pak, saya punya masalah. Kerennya itu tadi Bapak Ibu ngomong di tahajud. Sekali-kali boleh vibrasi di tahajud. Beneran. Contoh nih Bapak Ibu. Alhamdulillah selalu terkabul saya punya doa. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Ya Allah, semoga hari ini laku sekian buku umpamanya. Benar Bapak Ibu ngomong. Ya Allah, alhamdulillah saya senang sekali. Ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur hari ini berikan kesehatan, kemudian. Ya Allah, Allah yang maha kaya, yang maha pengampun, maha pengabul doa. Kabulkan doa kami. Ya Allah, titipkan rezeki kami hari pada kami. 500.000 umpamanya. Boleh, silahkan. Tapi jangan lupa, habis ngomong kayak gitu, setelah sholat subuh, sedekah berapa? 50.000. Nah, jadi antara logika, ilmu, masuklah terkabul doa. Jadi yang bikin terkabul ada alatnya. Alatnya doa, tahajud,
sedekah. Nah, jadi keyakinannya naik. Nah, kadang kita kayak yakin cuma doa tanpa sedekah, ya nonsen jadinya gitu loh. Nah, sekarang sekali lagi, besok Anda mohon maaf saya doakan nih Bapak Ibu, Mas Rasnyo ini sambil makan ya. Halo ya Mas Rasnyo. Bapak Ibu semua ya, kalau Bapak Ibu kepingin handphonenya terupdate ya, sekarang mungkin yang jadul-jadul, oh iya, promo. Nah Bapak Ibu semua, besok biar nggak sering hang, nah nih saya promosikan, OVO Reno 2 coba diganti, malah sekarang ini mau saya ganti, nanti yang satunya, OVO Reno 3 udah keluar, tanya di counter berapa harganya, paling 5-6 juta, udah murah lah. Benar, itu harddisknya bisa masuk kurang lebih sekitar sekian giga ya. Jadi cukup banyak, silahkan Anda bisa gunakan. Baik, jadi biar nggak hang gitu ya, nggak keluar masuk grup dan mau download aja udah wah problem Bapak Ibu, saya juga ngalami. Berdoa sama Allah, Allah yang Maha Kaya. Kalau Anda bisa membuktikan terkabul doa, bisa punya handphone, Anda beli motor, beli mobil, dititipin apapun itu akan mudah. Karena Pak, keyakinannya naik dan Anda sudah tahu polanya untuk menarik sebuah magnet rezeki. Tapi ingat, ngomongnya di tahajud, nggak berlaku bagi orang yang jarang tahajud ya. Lanjut, gimana caranya? Makanya di surat Al-Isra ayat 79, dan bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan juga nanti bisa dilihat di surat As-Sajdah kalau tidak salah ayat 16, di situ kombinasi ingin terkabul doa antara tahajud dan bersedekah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa dan berharap kepada Allah dan mereka bersedekah. Nah, Bapak Ibu, Allah akan kabulkan doa Bapak Ibu. Sedekah, tahajud. Gimana caranya biar bisa tahajud, Bapak Ibu semua? Pertama, jangan tidur terlalu malam, maksimum jam 10, syukur jam 9. Bapak Ibu gini, oh ya Bapak Ibu semua, sekarang kan banyak waktu kita di rumah. Coba deh sempatkan, ya nanti kan sehabis asar saya selalu ada waktu untuk sharing pengalaman Riyadhah keajaiban Anda hari ini apa. Boleh Bapak Ibu sharingkan. Anda yang selama ini ingin selalu sehat, jauh dari virus. Ingat loh Bapak Ibu, meskipun Anda positif corona, benar bisa sembuh. Asal Anda sering ngomong vibrasi positif ya, itu virus mati sendiri. Terus sering berjemur, Anda rajin sedekah, istighfar, dengarkan murotal Quran, itu mati sendiri, serius. Itu makhluk Allah Bapak Ibu, nggak bakalan kuat di tubuh Anda. Apalagi Anda yang rajin tahajud, Anda yang lagi semangat. Jadi gini, tubuh ini punya kekuatan dahsyat yang luar biasa. Dia melahirkan hormon namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sama ini Bapak Ibu, olahraganya ingin supaya imunitas, udah tahu kan cuma digini-gini ya. Di dada Anda seperti ini olahraga untuk imunitas ya, apalagi di tahajud. Tahajud juga bisa membersihkan penyakit kelenjar getah bening, yaitu tahajud. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya kanker, tumor, oh iya, tips dari saya di tahajud, tolong sujudnya lebih lama. Ya, 1-2 menit. Yang rada lama deh sujudnya ya. Karena di situ lagi proses, di sini pembersihan saluran pembuluh darah ke otak. Jadi kalau Anda punya penyakit stroke, hipertensi, vertigo, sujudnya dilamain. Di sholat sunnah, jangan di sholat fardu, nggak boleh. Ya, kalau Anda mungkin nanti dengan keluarga harus ngikutin imam. Orang imam udah salam, Anda masih sujud, kagak boleh. Ya. Terus, nah, jangan tidur terlalu malam. Terus ambil gosok gigi, selalu saya ingatkan, ambil wudhu. Terus Anda baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Oh ya, saya tambahkan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya, mohon maaf, tubuhnya sering kena jin, nanti Bapak Ibu saya share YouTube saya biar Bapak Ibu, tubuh Anda ini masih ada kena jin nggak? Nah sebelum tidur jadi kayak gini, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi ya, biar tubuh, karena Bapak Ibu kadang, saya nggak sedikit sih, ya kadang tahu nih jin masuk dalam mimpi saya gitu. Ya Allah, berdoa kepadaku, ya Allah, saya minta padamu ya Allah, lindungi kami dari godaan setan, jauhkan dari iblis, jin, dan sebagainya. Bismillah, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Setelah berdoa, Bapak Ibu tiupkan ya 2 kali, terus seperti ini. Nah, di sini ini yang keras. Set. Yang keras ya. Nah, seperti ini. Ya, setelah baca bismillah, Anda akan selamat ya. Terus si kain tempat tidur kasur Anda ya dibersihkan dulu ya. Apa namanya, dikibring-kibring atau apa itu ya.
Itu 2 kali ya, biar nggak ada di situ tempatnya jin. Ingat, wajib hukumnya setel muratal Quran. Dah, jamin. Nggak ada cerita mimpi buruk, nggak ada cerita dikejar hantu. Kalau Bapak Ibu, beneran Bapak Ibu, saya udah buktikan. Pernah saya mimpi apa gitu, saya ambil muratal. Setan, bismillah, kalah lu. Bismillah, doa, bener, nggak akan nongol lagi. Dia nggak akan kuat Bapak Ibu semua ya. Nah, terus Bapak Ibu semua, siapkan alarm ya. Setelah Bapak Ibu baca Al-Fatihah Al-Ikhlas, yang doa, ya Allah bangunkan kami di sepertiga malam. Ini pertarungan hidup Anda itu di tahajud ya. Jadi kalau Anda sekarang mohon maaf malas-malesan, mohon maaf tandanya jauh dari hidayah Allah. Makanya Bapak Ibu semua Anda di grup sekarang, mohon maaf. Yuk Bapak Ibu yang nggak ikut riadohnya PPMI, jangan malas-malesan. Riadoh itu untuk Anda, untuk membentuk kebiasaan dulu. Beneran Anda ikuti aja 40 hari, 30 hari ke depan. Suatu saat mungkin saya nggak tahu Anda saya keluarkan atau tidak. Anda nggak ikut riadoh, ada yang hilang, serius. Kenapa yang mahal? Nggak ada yang bimbing loh. Yang mahal itu sebenarnya dalam ilmu ini adalah bimbingan. Kalau Anda nggak dibimbing, nggak ada yang kontrol. Terus kontrol siapa lagi? Sekarang Anda biasa aktivitas. Bener, males. Setan itu kerjanya bikin kita males. Males istighfar, males ini, males ini. Tapi kalau ingetin, ayo Pak, sedekah. Ayo Pak, tahajud. Nah, cari orang Bapak Ibu seperti itu. Cari orang-orang yang selalu ingatkan kebaikan. Makanya Ibnu Jauzi berkata, carilah sahabat muslimu yang mereka ke depan di akhirat akan memberikan syafaat kepada Anda. Ya Allah, jangan masukkan ya Allah Pak Yudi ke neraka ya Allah, kata Pak Rasnyo nih. Karena dia sudah ngajak aku kebaikan ya Allah. Nah, itu syafaat. Jadi Bapak Ibu semua, amalan ilmu hari ini share ke teman. Makanya saya bilang Anda segera masuk grup agen biar punya grup. Nah, sekarang ada teman-teman yang sudah punya grup sendiri-sendiri ya. Anda bimbing, Anda bina meskipun 5 orang, 10 orang nggak apa-apa, Anda bimbing di situ. Ada kontrol tuh riadohnya, Anda bimbing, setiap dapat ilmu share ke situ. Anda belajar jadi leader. Nanti di buku yang baru, Bapak Ibu, saya itu udah layak nggak sih jadi leader gitu ya? Atau masih jadi cheerleader? Nah itu ya. Biar Bapak Ibu tahu apa bedanya leader karo cheerleader. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu semua, luar biasa. Ini halamannya. Di halaman 155, 156, kayak gini nih. Apa bedanya leader sama cheerleader? Yang di buku lama belum ada ya. Nanti Anda yang sudah beli buku yang lama tapi belum dapat update terbaru, bahkan ada yang terbaru lagi tadi malam, nanti kita kirim dalam purba PDF. Tadi ada komitmen perjanjian terlebih dahulu, Japri ya. Oke, mudah-mudahan nanti membantu ilmu-ilmu baru kepada Anda. Nomor 3, karena waktu cepat berlalu, berbakti kepada orang tua. Pertama tadi magnet rezeki, sedekah, tahajud. Ketiga, berbakti kepada orang tua. Sebentar. Bapak Ibu semua, berbakti pada orang tua ini sangat luar biasa. Jadi, saya akan berikan 2 kisah, nanti saya lampirkan juga di grup, di video. Ada seorang anak, kebetulan anak ini, mohon maaf ya, mau dipenjara. Nah ini kasus Bapak Ibu, semoga jadi pelajaran yang hari ini mau dipenjara gitu ya. Anak ini mau dipenjara. Nah, kemudian si Pak Hakim bilang, "Pak, Nak, kamu saya penjara, silakan kamu izin dulu kepada ayah ibumu, saya beri waktu 1 jam." Pulanglah dia, tapi sebelum pulang telepon, "Guru, amalan apa yang membuat saya bebas dari penjara?" Nah, ini Bapak Ibu sekarang yang mohon maaf ya, yang sekarang masalahnya gede, mau disita, dilelang, lagi banyak rentenir nagih. Nah, cek ke orang tua. Kalau perlu mudik deh. Kamu punya orang tua? Punya, tinggal ibu. Ya sudah, kamu bahagiakan, kau doakan, berikan yang terbaik sama orang tuamu. Akhirnya baik, dia beli makanan, dia beli baju, beli buah-buahan, dan bawa uang. Pulang sama orang tua, dipeluklah dia, dan apa yang terjadi? Orang tuanya mendoakan. Banyak banget doanya. Nah, semoga kau lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, banyak banget tuh doa. Lihat Bapak Ibu, orang tua itu nggak ngerti bahwasannya dia akan dipenjara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Bu, saya pamit dulu. Saya datang silaturahmi ke sini ingin doa restunya. Kalau jauh orang tua Anda, mohon maaf, habis daripada video Zoom ini, pengajian ini, coba Anda call deh orang tua. Benar, rezeki Anda lancar hari ini Bapak Ibu. Call, telepon. Pulang, setelah itu datang ke pengadilan lagi.
Ketemu Pak Hakim, dia ketuk 3 kali, "Nak, kamu dibebaskan." Loh, katanya tadi saya mau dipenjara, kok sekarang dibebaskan? Ya, pada saat kamu tadi keluar, ada seorang bapak-bapak memberikan bukti, video, file bahwasannya kau tidak bersalah. Lihat Bapak Ibu nih, cara melahirkan magnet rezeki, pertolongan dari Allah. Saat Anda bergerak minta doa restu kepada orang tua, malaikat langsung diutus Allah bergerak untuk menolong urusan Anda. Jadi Bapak Ibu, Anda punya masalah, itu nggak perlu diberesin. Itu ranahnya Allah. Ranah Anda itu tugasnya berdoa, beristighfar, bersedekah, silaturahmi, minta doa restu orang tua. Itu ranah Anda. Udah nanti urusan ngeberesin. Allah nanti ada jalan kek. Entah order kek, ada yang nolong kek, itu. Jadi gini, banyak orang kebiasaan masuk ke ranah-ranahnya Allah. Anda harus tahu mana ranahnya Allah, mana ranah Anda. Makanya kalau Bapak Ibu nanti sudah ilmunya levelnya tinggi, kebanyakan pinginnya punya banyak masalah. Lah kita stres punya masalah. Kenapa? Karena kagak ada punya ilmunya. Nah ini yang ada di sini nih semuanya. Bapak Ibu, mau nggak tukeran masalah? Nggak ada yang mau. Ya, kenapa? Anda orang spesial di mata Allah. Ya. Terus, akhirnya apa yang terjadi? Dibebaskan. Yang kedua nih, kisah. Semoga jadi inspirasi. Ini saya kirim videonya ya di grup ya. Anda pelajari. Nikmat sekali kisahnya itu. Ada orang laki-laki meninggal di hari Jumat pada saat rakaat kedua. Terus kemudian dimandikan. Pada saat dimandikan, imam masjid seorang syekh ikut mandikan dengan adiknya. Tanya sama adiknya, "Adik, amalan apa adikmu ini, kakakmu ini bisa meninggal di hari Jumat?" Dia bilang gini, "Oh, kakak saya ini punya kelebihan. Salah satunya kelebihannya, setiap